Kalau kita paling hebatnya universitas ya, membuat seminar itu paling banter. Satu bulan itu 10 seminar, itu luar biasa itu. Itu selevel UI, Unibra, dan sebagainya. Lebih daripada itu sedikit. Ketahuilah bahwasanya iblis itu membuat diklat itu untuk anak buahnya itu setiap hari. Bagaimana cara mengelabui para habaib, bagaimana cara mengelabui para pengusaha, bagaimana cara mengelabui para mahasiswa, bagaimana cara mengelabui anak muda, orang tua dan sebagainya, semuanya diajarkan. Sehingga kalau kita ingin tahu siapakah makhluk Allah yang paling alim sekarang ini yang masih ada, maka jawabannya adalah iblis. Kalau kita ingin tahu bagaimana alimnya dia, lihatlah bagaimana ceritanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu menceritakan bahwasanya kalau malaikat itu berjumpa dengan iblis sebelum dikutuk dulu, maka dia itu akan kembali kepada rekan-rekannya dalam keadaan bangganya luar biasa karena telah bertemu dan berjumpa dengan makhluk Allah yang paling banyak ibadahnya dan paling banyak ilmunya. Itu ilmunya diakui oleh Nabi Muhammad SAW, diakui oleh para malaikat. Kalau kita ingin tahu ibadahnya, kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu tempat sejengkal pun di langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit yang ketujuh, kecuali sudah pernah diletakkan dahinya iblis di sana untuk beribadah dan bersujud pada Allah. Kalau kita ingin tahu ibadahnya, Nabi Muhammad telah menjelaskan bahwasanya ibadah iblis sebelum dikutuk itu selama 185.000 tahun. 60.000 tahun menjadi kepalanya malaikat, 30.000 tahun menjadi kepala malaikat khusus, 3.000 tahun sudah pernah bertawaf sekitar arasy Allah. Lalu kita anggap bahwasanya setan itu adalah makhluk Allah yang tidak pintar. Lalu kita anggap bahwasanya kita bisa mengalahkan setan. Lalu mentang-mentang kita bergelar, kemudian kita itu menganggap diri kita itu jauh daripada pengaruhnya setan. Justru kalau kita bergelar seperti saya, alhamdulillah S3. S3 berarti S-nya baru 3. Iblis itu ada ribuan udah iblisnya. Justru mohon maaf, yang lebih banyak di bawah pengaruhnya iblis itu mereka yang bergelar. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi biar kita tahu. Nah, oleh karena itu maka di sini kita harus pahami bahwasanya banyak hal-hal yang Allah ciptakan daripada cobaan demi cobaan, ujian demi ujian melalui setan itu. Tapi kita nggak sadar. Padahal kita sudah diyakinkan Allah Ta'ala oleh firman Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, diabadikan firmannya itu. Di mana iblis itu sebelum diturunkan ke dunia, ketika dikutuk, maka dia itu bersumpah. Apa sumpahnya? Wa izzatika la'awiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya, dan tidak akan aku biarkan satu pun daripada mereka untuk berbuat satu kebaikan. Artinya apa? Artinya kita akan dijadikan sebagai makhluk yang hidupnya sengsara sama seperti dia. Di dunia sama seperti dia, di akhirat sama seperti dia. Ada yang mau? Nah, masalahnya kita nggak mau. Kenapa? Karena kita tahu. Karena ada Masih Rasulullah. Karena ada Nabi Muhammad.